menutup juga, saya sudah sampaikan pada teman-teman desa, tidak menutup juga ada dampak-dampak negatif. Di antaranya adalah sejumlah teman-teman kepala desa yang menjadi ya kalau angka banyak sekali lah menjadi masalah lampungan lain kira-kira seperti itu. Tapi juga kita tidak menutup juga, saya sudah sampaikan pada teman-teman yang saya hormati pimpinan dan anggota Badan Legislasi DPR RI. Di antaranya kami menyampaikan beberapa hal sejumlah teman-teman kepala desa yang menjadi di dalam usulan inisiatif RUU tentang perubahan kedua Undang-Undang Desa, inisiatif DPR, yang menurut hemat kami perlu kesepahaman yang arif dan bijaksana dalam forum pembahasan selanjutnya. Jadi sekali lagi, dalam perubahan undang-undang ini, prinsip utamanya kita memperkuat desa untuk mencegah terjadinya problem yang kami sampaikan tadi, seperti di Jepang maupun di Korea, sebelum terlambat Indonesia. Nah, namun dalam rangka memperkuat desa ini, kita juga harus melihat bahwa anggaran harus efisien, sistem pemerintahan harus baik, dan kemudian perencanaan tepat sasaran, betul-betul bukan hanya sekedar memberikan power yang lebih besar kepada desa, yang kemudian power itu kemudian bisa cenderung nanti disalahgunakan, seperti Lord Acton, power tends to corrupt gitu. Nah, memperhatikan pokok-pokok perubahan kedua undang desa sebagaimana termuat dalam RUU inisiatif DPR RI, ada 16 bab dan 122 pasal. Dengan adanya usulan perubahan maka akan menjadi 16 bab 129 pasal. Dengan keterangan bahwa terdapat 7 pasal usulan baru, kemudian ada 18 pasal yang mengalami perubahan, dan 22 ayat berubah, dan 1 ayat dihapuskan. Juga terdapat perubahan penjelasan pasal. Dari 18 usulan perubahan, kami melihat bahwa ada 9 pasal, saya ulangi, 9 pasal yang mungkin pemerintah kurang setuju atau perlu dibicarakan. Kemudian 9 pasal lagi sebagian ayatnya disetujui. Ada 7 usulan baru dari DPR RI. Ada 5 pasal yang perlu untuk dibicarakan. Sedangkan pemerintah juga mengajukan 1 pasal untuk perubahan. Dan ada 2 pasal baru usulan pemerintah. Jadi dari pemerintah ada 1 pasal yang itu diusulkan untuk diubah, yang sudah ada, tapi juga ada 2 pasal urusan baru. Nah, pasal yang mengalami perubahan adalah pasal 2, 4, 26, 27, 33, 39, 48, 50, 56, 57, 62, 67, 72, 74, 78, 79, 86, 118. Kemudian ada 7 pasal usulan baru, 5A, 5B, 34A, 50A, 72A, 87 dan 121A. Di samping itu terdapat usulan perubahan penjelasan pasal undang-undang. Itu pada penjelasan pasal 8 huruf A dan 1 ayat dihapuskan pada 118 ayat 5. Kemudian ada beberapa hal penting lainnya, yaitu ini masalah substansi pokok kedudukan desa. Di sini ada 3 pasal. Pasal 4 huruf B memberikan kejelasan kedudukan desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat desa demi mewujudkan keadilan bagi seluruh Indonesia. Nah, untuk usulan tersebut pemerintah setuju, namun diubah redaksionalnya menjadi memberikan kejelasan kedudukan desa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan desa dan kepentingan masyarakat setempat demi mewujudkan keadilan bagi Indonesia. Intinya bahwa dari pemerintah tidak menginginkan adanya desa menjadi bagian dari tingkatan pemerintahan yang terakhir, yang terkecil. Jadi bukan bagian dari sistem pemerintahan yang selama ini kita mengenal
dua tingkatan, provinsi, kabupaten, kota. Desa bukan bagian yang ketiga, tapi desa adalah bagian, tetap bagian dari pemerintahan tingkat dua. Itu intinya kira-kira itu. Kemudian karena kalau tidak nanti konsekuensinya akan sangat luas sekali untuk mengatur berbagai regulasi. Kemudian pasal 5A, pemerintah menetapkan wilayah desa yang berada di kawasan suaka alam, kawasan pelestarian hutan produksi, kebun produksi. Penetapan wilayah desa sebagaimana dimaksud dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan undangan. Nah, desa sebagai manusia S1 berhak mendapatkan dana konservasi atau dana rehabilitasi. Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan wilayah desa kemudian membuat akses publik dan pemberian dana konservasi dan atau dana rehabilitasi ini berkaitan dengan masalah kehutanan ini terutama ini. Juga di pasal 5B ada beberapa yang kami akan mengeluarkan pendapat yang agak berbeda dengan DPR RI, tapi ini semua terbuka nanti saya kira di saat panja. Kemudian masa jabatan kepala desa dan badan pusat desa di dalam usulan dari draft itu DPR diusulkan 9 tahun kali 9 tahun atau 9 kali 2. Nah, prinsip dari pemerintah adalah 6 kali 3. Tapi kalau seandainya sebenarnya sama 19 tahun, 18 tahun, namun ini terutama berdampak pada teman-teman yang berakhir di Februari yang lebih kurang banyak 7.000 orang. Ya. Ini sebetulnya sehingga akhirnya mereka minta agar 9 kali 2 bukan 6 kali 3. Nah, terhadap hal ini kami dari pemerintah terbuka saja. Terbuka mana yang terbaik dari pembahasan kita, kami melihat tidak banyak pengaruhnya. Nah, bahkan beberapa rekan-rekan datang ke kami dari berbagai asosiasi mengendaki agar jalan tengahnya 8 kali 2. Jadi kembali kepada mekanisme yang dulu, yaitu 8 tahun tapi kali 2. Kira-kira seperti itu. Tapi ini memang teman-teman update perangkat desa agak beda juga pendapatnya. Kalau perangkat desa maunya ya 6 tahun, 6 tahun selesai. Termasuk yang sekarang 7.000 selesai. Supaya apa? Supaya nanti ada pilkada, mereka nanti akan ada dua dampaknya. Yang pertama, teman-teman perangkat desa ini ya ingin juga jadi kepala desa gitu. Jadi kalau berakhir Februari 7.000 ini ya nanti ada pemilihan kepala desa. Nah, tapi ada dampak lain dari teman-teman kepala desa menyampaikan kalau seandainya Februari selesai, di Februari ada pemilu, sehingga otomatis di nonaktifkan yang sudah selesai habis, di PJ-kan oleh bupati. Nah, PJ bupati akan memilih orang-orangnya pasti, sehingga mereka khawatir pada saat pilkada ya orangnya dia semua, sehingga akhirnya otomatis akan menguntungkan partai itu. Partainya warna-warni ini, tiap-tiap daerah beda-beda. Yang menguntungkan partai-partai itu. Nggak fair kira-kira begitulah. Sehingga mereka mengharapkan ini diperpanjang saja. Diperpanjang saja 7.000 ini. Sehingga pada saat pilkada lewat, mereka dalam keadaan masih posisi bukan PJ. Yang cenderung akan mendukung kepada incumbent. Nah, itulah yang sebenarnya usulan mereka untuk kenapa ini diperpanjang, merubah rezim dari 6 kali 3 menjadi 9 kali 2, atau jalan tengahnya kalau memang diresisten oleh teman-teman perangkat desa, kuranginlah 8 kali 2, tapi melewati pilkada. Kira-kira begitulah. Kemudian hak keuangan kepala desa, perangkat dan BPD, jaminan sosial, kesehatan dan naker, kepala desa, perangkat, yang intinya meminta adanya hak keuangan, dana purna tugas 1 kali di akhir masa jabatan. Nah, untuk usulan ini pemerintah prinsip setuju. Dan kita sudah bicarakan dengan Kementerian Keuangan. Untuk intinya adalah untuk perbaikan kesejahteraan, baik kepala desa maupun perangkat desa. Namun tetap memperhatikan kemampuan keuangan
desa terutama. Kemudian tambahan besaran anggaran desa dan anggaran dana desa, alokasi dana desa ADD yang juga berasal dari APBN diserahkan kepada bupati, bupati baru salurkan kepada desa untuk gaji terutama dan untuk infrastruktur kantor desa. Kemudian bagi hasil pajak dan retribusi daerah dan dana konservasi rehabilitasi hutan dan dana konservasi rehabilitasi hutan pasal 5 ayat A serta usulan kenaikan dana desa menjadi 20%. Terhadap usulan ini baik dana desa, alokasi dana desa dan bagi hasil pajak retribusi daerah, pemerintah kurang sependapat. Dengan pertimbangan kenaikan alokasi dana tersebut akan membebani keuangan negara dan berpotensi mengurangi porsi keuangan daerah APBD. Sedangkan terkait dana konservasi rehabilitasi hutan, pemerintah kurang setuju diatur dalam undang-undang desa. Karena ini diatur dalam undang-undang yang lain, undang-undang pemerintah daerah ya. Undang-undang kehutanan, undang-undang pemerintah daerah. Ini harus diperhitungkan supaya nggak bertabrakan. Kemudian kalau untuk alokasi dana desa itu terutama gaji kepala desa langsung disalurkan kepada ditransfer ke desa, kita sangat sependapat. Jadi tidak melalui lagi bupati. Karena nanti kepentingan politiknya tinggi sekali. Ada yang terlambat sampai 3 bulan, 6 bulan, itu dikunci kan. Bahkan ada yang dipakai untuk kegiatan lain, seperti di daerah Maluku. Dipakai dulu anggaran untuk kepala desa ini untuk kegiatan-kegiatan lain, nutup apa nama itu proyek-proyek yang sudah harus dibayar. Dan kemudian akibatnya terlambat. Banyak demo-demo itu dilakukan. Kemudian pasar peralihan berkenaan dengan perubahan masa jabatan kepala desa dan badan permusyawaratan desa apabila disetujui dalam perubahan kedua undang desa. Ini masalah pasal ini berlaku kira-kira kalau misalnya 8 tahun kali 2, 9 tahun kali 2. Ini berlaku mundur nggak kepada yang sudah baru pensiun di bulan Februari misalnya. Terkait dengan pasal peralihan ini, sepanjang masa jabatan kepala desa dan BP disetujui kembali sesuai dengan Undang Nomor 6, maka usulan pasal pemerintah kurang sependapat. Ini seperti itu, Pak. 6 tahun. Iya. Ya kalau 6 tahun. Ya kalau 6 tahun kita kurang sependapat. 6 tahun kalau diperpanjang, tapi kalau diganti menjadi 8 tahun, ya kita setuju-setuju saja itu. Yang kami hormati pimpinan dan anggota Komisi DPR RI dan Komite 1 DPD RI, mohon maaf ada dari Komisi 1 DPD RI, kami kira ini hal-hal yang dapat kami sampaikan pada rapat kerja tingkat 1 pembahasan RUU tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 2015 tentang desa. Tanggapan yang lebih lengkap akan kami sampaikan dalam pembahasan yang lebih teknis, panja. Ya, berikut juga DIM-nya. DIM kita ada 273 DIM, tapi kami yakin akan cepat karena sebagian besar sebetulnya sudah sama, hanya beberapa poin saja yang berbeda. Sehingga kami harapkan dari pemerintah secepat mungkin dapat diselesaikan di rapat tingkat 1 dan mudah-mudahan juga segera untuk disahkan tingkat 2 untuk memberikan kepastian kepada teman-teman desa. Kami kira ingin sampaikan terima kasih banyak atas waktunya dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik bagi kita semua termasuk kesehatan dan kemudahan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menteri atas pandangan pemerintah terhadap rancangan undang-undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Ini kabar gembira nih, terutama bagi teman-teman kepala desa, khusus menyangkut mekanisme transfer dana desa. Jadi kita ada kesepahaman dengan pemerintah. Kalau saya tidak salah dengar tadi penjelasan Pak Menteri,
bahwa khusus dana desa sedapat mungkin ditransfer itu langsung ke rekening desa. Begitu Pak Menteri? Kalau dana desa sudah langsung Ya, dari Kementerian Keuangan, dana ADD, dana ADD ya. alokasi dana desa itu yang sebetulnya untuk kebutuhan siltap namanya gaji, Iya, iya. gaji kepala desa, gaji perangkat desa, dan pembangunan infrastruktur kantor desa. Nah itu yang disalurkan ke Pemerintah daerah. Ini kita harapkan terutama yang gaji, Iya. gaji siltap untuk desa dan perangkat desa langsung kepada Baik. transfer ke apa? Ini juga memang menjadi tuntutan semua kepada, dan saya pikir kita semua fraksi setuju pada saat itu ya. Jadi tidak akan ada lagi alasan keterlambatan pembayaran gaji bagi teman-teman kepala desa dan seluruh perangkatnya.